Sebelum kamu berkeinginan untuk pindah ke Mars, kamu harus tonton dulu video ini, karena aku akan menceritakan bagaimana rasanya tinggal di Mars. Apakah sama dengan di bumi, atau malah tidak mungkin sama sekali untuk bisa tinggal di Mars? Ilmuwan sih mengatakan bahwa Mars adalah planet yang memiliki kondisi paling mirip dengan bumi. Tapi apakah itu benar? Apakah kamu bisa bermain bola menggunakan kaos di permukaan Mars? Atau kamu harus terus menggunakan pakaian luar angkasa? Atau bahkan kamu harus tinggal di bawah tanah? Aku cukup yakin setelah kamu tonton video ini, kamu tidak ingin lagi untuk tinggal di Mars. Selamat datang di semestamu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like ya, supaya algoritma YouTube merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari semestamu. Hal pertama yang ingin aku bahas di sini adalah gravitasi dari Mars. Karena jika aku akan tinggal di Mars, aku ingin bisa beraktivitas dengan normal. Aku ingin tubuhku terasa normal seperti di bumi, tidak terlalu ringan seperti misalnya di bulan, atau tidak terlalu berat seperti misalnya di planet Jupiter. Mars memiliki gravitasi 0,38 kali gravitasi di bumi, lebih rendah daripada di bumi, tetapi tidak serendah di bulan. Lumayan, di sana kita bisa lari dengan bonus bisa loncat setinggi Ronaldo. Jadi pertama, setidaknya kita bisa berjalan dengan normal di Mars. Kedua, bagaimana kondisi atmosfer di planet Mars? Asik kan jika kita bisa beraktivitas di Mars tanpa harus menggunakan pakaian luar angkasa? Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan. Kamu akan mati jika kamu tidak menggunakan pakaian luar angkasa. Atmosfer Mars disusun oleh 95% karbon dioksida, 3% nitrogen, dan hanya sedikit gas yang sangat kita butuhkan, yaitu oksigen. Hal lain yang sangat berbahaya dari atmosfer Mars adalah debu yang terkandung di dalamnya. Debu Mars terdiri dari besi oksida. Bahan kimia ini berbahaya untuk paru-paru. Kamu mungkin akan mati dalam beberapa pekan saja jika menghirupnya setiap hari. Jadi, apakah menggunakan masker untuk oksigen dan menyaring debu sudah cukup? Sayangnya tidak, karena tekanan atmosfer di Mars sangat kecil, hanya 1% dari tekanan atmosfer di permukaan bumi. Karena tubuh kita didesain untuk tekanan atmosfer bumi, maka jika di Mars, tubuh kita akan menggelembung dan cairan di tubuh kita juga akan menguap. Sangat mengerikan bukan? Jadi kita harus terus menggunakan pakaian luar angkasa. Atau mungkin kita bisa membuat bangunan dari kaca yang di dalamnya sudah disesuaikan dengan tekanan atmosfer dan sudah diisi oleh oksigen. Jadi kita bisa pakai kaos, misalnya kaos semestamu ini, di Mars. Apakah sudah cukup? Sayangnya tidak juga. Kenapa? Karena radiasi kosmik di Mars sangat banyak. Di bumi, radiasi kosmik dihalangi oleh medan magnet dan atmosfer bumi, sedangkan di Mars, hal ini tidak ada atau sangat kecil. Berdasarkan data dari Mars Odyssey, radiasi di Mars bisa mencapai 8 radius per tahun. Walaupun manusia dikatakan bisa bertahan dengan dosis radiasi hingga 200 radius, tetapi manusia di Mars akan terpapar radiasi kosmik secara terus-menerus. Pada keadaan yang terus-menerus seperti ini, akhirnya akan berbahaya bagi tubuh manusia, yang akan menyebabkan penyakit radiasi, kerusakan genetik, kanker, bahkan kematian. Jadi ya, hal itu masih tetap tidak cukup. Kita harus menggunakan pelindung untuk melindungi tubuh kita dari radiasi. Ada beberapa usulan seperti membangun bangunan di bawah tanah atau menggunakan pelapis dari keramik. Tapi menurutku, apa intinya pindah ke Mars jika akhirnya kita tinggal di bawah tanah atau dilapisi oleh dinding di atasnya? Jika seperti itu sih, aku tidak ingin untuk tinggal di Mars. Bagaimana menurutmu? Apakah tinggal di Mars masih menjadi ide yang bagus? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di lain waktu di semestamu.